Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu sama saya ya. Kalian boleh panggil saya Kak Dini ya, Bu Dini boleh atau siapalah ya. Yang penting jangan Bunda ya, karena di rumah kalian ada Bunda kan ya. Oke, di pertemuan malam hari ini dengan kalian akan saya ajak untuk membahas tentang tes kemampuan verbal ya. Langsung aja saya share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Sudah. Oke, tes sudah. kemampuan verbal ya, karena ini pertemuan pertama ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa sih tes kemampuan verbal ini, terus di dalamnya itu ada apa aja, dan ngapain sih ditesin gitu ya. Langsung saja. Oh bentar, saya ini dulu. Oke. Jadi tes kemampuan verbal itu adalah tes terkait pemahaman dan penalaran menggunakan konsep yang dibingkai dalam kata-kata. Jadi sesuai namanya ya verbal. Jadi kalian ini diajak bermain kata gitu ya. Kalian harus tahu arti-arti dari sebuah kata. Pemahaman kalian di sini diuji ya. Jadi kalian paham nggak terhadap sebuah kata? Kalian tahu nggak artinya? Kalian bisa menjabarkan nggak kata tersebut itu yang dimaksud apa? Jadi itu adalah yang dimaksud dengan tes kemampuan verbal. Jadi eh, kenapa sih diujikan gitu ya? Jadi tes kemampuan verbal itu bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara konstruktif. Jadi bukan sekedar kefasihan atau pengenalan kosakata. Jadi nggak hanya kalian hanya sekedar tahu gitu ya, oh kata ini tuh artinya ini gitu ya, nggak hanya sekedar tahu, tapi kalian bisa mendefinisikan kata ini tuh yang dimaksud itu apa sih, bisa menjabarkan, bisa mengartikan, dan juga bisa mengetahui apa sih kesamaan-kesamaan katanya, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa bentuk soal yang diujikan di dalam tes penalaran verbal, khususnya pada tes SNPDB, Man Insan Cendekia, se-Indonesia ya. Nah, di antaranya yaitu sinonim, antonim, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Gitu. Kemudian, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu adalah sinonim. Sinonim itu merupakan padanan kata atau persamaan makna kata. Maka, tes sinonim ini merupakan tes yang dilakukan untuk menguji pemahaman seseorang terhadap berbagai kosakata. Jadi kalian ini diuji untuk tahu nggak sih arti sebuah kata yang ada di dalam soal. Apa sih maknanya? Apa sih artinya? Maksudnya itu apa gitu ya. Nah, ini adalah sinonim. Dengan kata lain, sinonim ini adalah apa namanya? Persamaan kata ya, gitu. Yang memiliki arti sama. Nah, tes ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan seseorang terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip. Jadi, nggak hanya sekedar kalian tahu artinya, tahu bahasanya aja, tapi di dalam eh, tingkah laku atau kehidupan sehari-hari gitu, kalian bisa waspada gitu, atau bisa cermat terhadap suatu yang indikasinya itu sama atau mirip gitu. Kalian bisa mengamati itu. Ini ya untuk apa namanya secara realnya. Nah, dengan demikian dapat dilihat bagaimana kecepatan dan keefektifan seseorang dalam memecahkan masalah yang memiliki prinsip dan tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya. Di dunia nyata pun, ketika kalian menghadapi sebuah masalah yang sama, itu diharapkan kalian bisa menghadapi masalah tersebut karena sudah pernah tahu, oh ini kejadiannya ini sama nih. Berarti saya harus menyelesaikan dengan cara seperti ini.
Ini di dalam dunia nyata gitu ya. Nah, hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh sekolah. Jadi, karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu peserta didik yang cermat dan waspada serta cepat dalam belajar. Jadi, kenapa ini ditesin sih di Mam IC? Karena itu tadi, selain hanya sebuah pengetahuan, nanti di dunia realnya itu kalian diharapkan bisa cermat, bisa waspada, bisa tahu kejadian-kejadian yang dimaksudkan hal-hal yang sama gitu ya. Ini adalah sinonim. Nah, di sini saya punya tips dan trik dalam menghadapi tes sinonim. Jadi, yang pertama, jika kalian menemukan pilihan jawaban yang bunyi atau tulisannya hampir sama dengan soal, jangan langsung dipilih. Sebab 95% jawaban dengan bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan soal itu biasanya adalah jawaban yang salah. 95% ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu hal udah pasti salah gitu. Karena masih ada kemungkinan 5% itu mungkin bisa jadi jawaban yang benar. Tapi biasanya itu adalah pengecoh aja. Jawabannya salah gitu ya. Contoh nih, partikelir. Ada yang tahu apa arti partikelir? Selama belajar dengan saya, kalian boleh kok menyalakan mikrofonnya gitu ya. Apa namanya? Kita bisa diskusi, bisa tanya jawab. Kalau kalian tahu jawabannya, boleh kalian jawab gitu ya. Partikelir, ada yang tahu apa sih arti dari partikelir? Kata partikelir. Ada yang tahu nggak? Tidak ada. Jadi Oh, partikelir berdasarkan tips yang ada yang tadi saya kasih ya. Partikelir. Nah, kalian cari nih, ini ada kata-kata yang mirip-mirip nih bunyinya. Berarti itu jawaban yang salah. Kayak misal nih, partisan, partisi. Itu bukan jawabannya. Jadi dieliminasi ya. B sama C itu dieliminasi. Berarti kemungkinan antara tukang parkir sama swasta. Jadi partikelir ini adalah sebuah profesi ya. Apakah mungkin tukang parkir atau mungkin swasta? Kalau kalian mentok nggak ngerti artinya ya, kalian bisa pakai tips ini. Jadi di antara tukang parkir sama swasta kira-kira jawabannya yang mana ya? Oh ini tukang parkir, ini bunyinya mirip-mirip nih. Berarti tukang parkir juga bukan jawaban. Jawabannya adalah swasta. Jadi, partikelir ini adalah sebuah profesi seseorang yang bekerja di perusahaan swasta. Gitu ya. Itu arti yang sebenarnya dari partikelir. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tips dan trik menghadapi tes sinonim yang kedua. Jika Anda mengetahui makna kata yang diberikan, carilah makna yang paling umum. Kemudian baru dicari persamaan katanya di dalam pilihan jawaban. Jadi ini adalah contohnya wahana. Wahana. Pernah dengar kata wahana? Kira-kira yang mana sinonimnya? hiburan. Hiburan? Wahana. Biasanya wahana ini kalian pakai di konteksnya apa ya? Misal apa nih? Misal ketika kalian ke pasar malam gitu ya. Jadi misal ibu mengajak adik ke wahana bermain anak yang ada di taman kota misalnya. Ya, ke wahana bermain berarti itu kemana nih kira-kira? Apakah wisata? Apakah transportasi? Apakah hiburan? Apakah sarana? Hiburan bermain. Kira-kira tepat nggak? Ya, sarana. Sarana. Sarana, iya. Jadi misal kita jalan-jalan nih ke Jatim Park misalnya ya. Oh, itu ada wahana kora-kora. Kira-kira apa itu? Hiburan kora-kora atau sarana kora-kora? Yang tepat adalah Sarana. 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 Betul sekali. Jawabannya adalah sarana. Jadi bukan wisata ya.
Wisata itu ketika kita menikmati hal-hal yang ada di depan kita. Kita menikmati pemandangan dan lain sebagainya itu namanya wisata. Sedangkan transportasi ya alat yang kita gunakan untuk berkendara. Misalnya ya transportasi ini nggak jauh-jauh kayak misal naik motor, naik mobil, bus dan lain sebagainya itu arahnya ke transportasi. Kalau hiburan ini kan dia konteksnya di dalam hiburan gitu ya. Hiburan itu sesuatu yang menghibur. Jadi bisa tarian, bisa nyanyian, itu adalah hiburan. Nah, wahana di sini cocoknya adalah di sarana, sarana kora-kora gitu ya. Oke, jawabnya sarana ya. Lanjut yuk ke tips dan trik yang ketiga. Jika kalian menemukan kata serapan bahasa asing, kalian kembalikan ke dalam bahasa aslinya. Kemudian artikan. Nah, karena kita orang Indonesia ya, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Kata asing tersebut itu artinya apa sih? Nah, contohnya adalah editor. Editor, ada yang tahu editor itu apa? Mungkin kalian sering nonton TV gitu ya, nonton sinetron mungkin ya, atau nonton talk show gitu. Kemudian di akhir akhir tayangan itu ada tulisan editor siapa gitu ya. Editor ini kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? C. Penyuting. Betul sekali. Jawabannya adalah penyunting. Nah, jadi editor ini berasal dari kata dasar edit, ya. Kata dasar edit. Edit itu merupakan kata serapan bahasa Inggris yang sudah tidak asing lagi ya buat kita ya. Yang mana artinya itu adalah menyunting. Edit itu artinya menyunting. Sedangkan or di sini editor or ya or ini merupakan orang yang melakukan kegiatan tersebut atau kegiatan menyunting tadi gitu ya berarti editor ini adalah penyunting orang yang melakukan kegiatan menyunting gitu ya jawabannya adalah yang C gitu bukan penulis ya bukan pengarang dan juga bukan pewawancara jawabannya yang C berikutnya. Jika ada kata yang pernah kita dengar dalam kalimat sehari-hari, tetapi kita tidak tahu pasti artinya. Coba ingat keseluruhan kalimatnya, kemudian pikirkan arti kata tersebut berdasarkan keseluruhan kalimat. Contohnya, misal, paras. Kata paras, kira-kira sinonimnya apa ya? Mungkin kalian pernah mendengar dalam kalimat sehari-hari, paras. Wanita itu berparas cantik mungkin. Iya kan ya? Pernah dengar ya gitu ya? Wajah kayak nyambi. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah wajah gitu ya. Jadi paras itu artinya wajah. Kalau kalian misal tahu artinya langsung aja dijawab gitu ya. Tapi kalau misal nggak tahu artinya, baru kalian pakai tips yang saya kasih ini. Nah, jadi di sini sebenarnya dari pilihan ganda itu ada opsi D, ada waras ya. Waras itu kan kata-katanya mirip-mirip ya, bunyinya mirip ya dengan paras ya. Ingat ya, tips yang pertama tadi itu pasti jawabannya salah gitu ya. Seringnya salah. Jadi bukan waras cantik cantik ini dia merupakan serangkaian kalimat mungkin ya kalau dipakai paras cantik berarti masa cantik cantik gitu kan nggak pas ya dahi wah dahi kok paras dahi gitu kurang pas ya paras itu adalah wajah gitu ya oke next kita lanjut ke yang berikutnya yang kedua itu adalah antonim nah antonim itu biasa diartikan sebagai dua kata yang saling berlawanan makna dengan kata lain, atau intinya sih antonim ini adalah lawan kata, ya. Lawan kata. Jadi antonim ini berfungsi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Dalam tes antonim sangat diperlukan ketelitian dan kemampuan sintetis yang baik. Karena untuk menentukan antonim suatu kata, kalian ini harus mengetahui dulu inti sari makna dari kata yang diberikan.
Jadi kalian itu harus cari tahu dulu arti katanya itu apa sih gitu ya. Mungkin dari bahasa serapan atau dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian melihat sebuah kata gitu ya, kalian harus mengantonimkan, kalian harus tahu dulu itu artinya tuh apa sih kata ini tuh. Nah, kemudian setelah apa namanya, kalian tahu intisari maknanya, baru cari antonimnya atau lawan katanya dari pilihan jawaban yang sudah disediakan. Oleh karena itu, fungsi lain dari tes antonim ini adalah untuk melihat ketelitian dan kemampuan analitis serta sintetis para peserta didik. Jadi kadang kita itu kurang teliti gitu ya, kurang teliti. Kita hanya bisa mengartikan aja, tapi kita tidak tahu maksud artinya itu yang sebenarnya itu apa gitu mungkin ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, seperti tadi ya, saya kasih tips dan trik untuk menghadapi tes antonim. Yang pertama, jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti kata berbeda dibandingkan dengan yang lain, maka pilihlah kata yang berbeda tersebut. Ya, jadi misal di opsinya itu kok artinya sama-sama ya. Oh, yang beda di sendiri yang ini nih. Nah, berarti itulah jawabannya. Gitu ya. Contoh, stagnan. Tahu nggak arti stagnan itu apa? Nggak tahu ya. Kira-kira kalau antonimnya, coba kita pakai tipsnya itu. Opsi A adalah stabil. Berubah. Iya, betul sekali. Berubah. Jawabannya adalah berubah. Karena apa? Kita lihat nih, opsi A stabil, opsi B tetap, dan opsi D itu statis. Yang mana ketiga kata itu tuh artinya sama, ya kan? Yang beda sendiri yang mana? Yang opsi C, berubah. Berarti lawan kata dari stagnan itu adalah berubah. Stagnan itu memang artinya stabil ya. Dia stabil, tetap, statis itu arti dari stagnan. Kalau yang ditanya itu sinonim berarti pilihlah jawaban yang itu. Tapi karena ini yang ditanya adalah antonim, berarti yang beda sendiri dari pilihan ganda ini. Jawabannya adalah yang berubah. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke tips yang kedua. Jika Anda sudah mengetahui makna kata yang ada di soal, maka artikanlah. Kemudian, cari kata yang berlawanan yang ada di dalam jawaban. Begitupun, jika kata tersebut merupakan kata serapan, artikan dulu berdasarkan bahasa Indonesianya atau bahasa sebenarnya. Kemudian, cari lawan katanya yang ada di dalam opsi pilihan jawaban. Nah, contoh, individu. Individu itu bahasa apa sih? Dia dari kata serapan ya. Kira-kira antonimnya apa nih individu? Kolektif. Kolektif, betul sekali. Jadi individu itu adalah sesuatu yang mana dia itu tunggal ya atau satu ya. Nah, artinya itu individu itu adalah, kita artikan dulu nih, artinya adalah unit gitu ya. Artinya adalah unit. Selain itu individu ini juga manual juga termasuknya juga bukan ya, dia bukan jawaban, ini adalah pengecoh. Aliansi juga pengecoh. Jadi individu ini lawan katanya adalah kolektif. Kolektif itu bareng-bareng ya. Misal ketika kalian kondangan gitu ya, kalian apa namanya ngasih sumbangannya itu mungkin ada yang individu, ada yang kolektif gitu ya. Nah, kalau individu di sini itu konteksnya adalah dia sendiri-sendiri atau tunggal gitu ya. Berarti lawan katanya adalah yang bareng-bareng bersama-sama atau kolektif. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Jika terdapat dua kata yang berlawanan dalam pilihan jawaban, kemungkinan salah satunya merupakan jawaban. Nah, contoh nih, gasal. Pasti udah nggak asing lagi buat kalian ya. Gasal tuh artinya apa? Mungkin kalian saat ini mungkin lagi ulangan ya, asas ya.
asal semester gasal gitu kan ya. Semester gasal, ada semester ke Oh, genap, genap. 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 Iya, ingat ini adalah antonim. Lawan kata gasal adalah genap. Genap. Ya, jadi gasal itu artinya adalah ganjil. Ya, gasal itu ganjil artinya. Berarti lawan kata ganjil adalah genap. Gitu ya. Nah, coba diperhatikan tips yang saya tulis tuh. Kalau di dalam pilihan ganda ada dua kata yang berlawanan. Jadi kemungkinan jawabannya itu adalah salah satunya. Seperti opsi A sama opsi D. Itu adalah eh, dua kata yang berlawanan kan? Oh, berarti jawabannya ini kalau nggak ganjil genap nih. Gasal tuh artinya apa sih? Habis itu kalian artikan dulu gasal tuh artinya apa sih? Oh, gasal itu ganjil. Berarti nggak mungkin jawabannya ganjil. Yang diminta adalah antonim. Berarti yang benar adalah jawabannya yang genap. Gitu ya. Kalau nggak tahu artinya seperti itu. Tapi kalau kalian udah tahu artinya langsung pilih aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke tips dan trik berikutnya. Jadi, eh, jika Anda sama sekali tidak tahu makna kata yang ada di dalam soal, tetapi kalian pernah mendengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut, cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimat, kemudian cari lawan katanya yang ada di pilihan jawaban. Misal, contohnya higienis. Aduh, saya sering denger ini higienis, tapi saya nggak tahu nih artinya apa gitu kan ya. Higienis. Mungkin kalian pernah mendengar kata higienis itu di deterjen kali ya, di iklan deterjen mungkin ya. Jadi pakailah deterjen A karena dia itu higienis, misal seperti itu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih lawan kata dari higienis itu apa? Kotor. 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 Kotor, Kotor. good, bagus. Jadi higienis ini dia itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris ya, yang mana artinya itu adalah bersih, ya bersih. Berarti lawan kata dari kata bersih adalah kotor, gitu ya. Bukan keruh ya. Kalau keruh lawan katanya apa? Kalau keruh jernih. Nih. Iya. Nih. Jernih. Jadi higienis ini kan artinya bersih, berarti lawan katanya bersih itu kotor. Jawabannya adalah yang D, gitu ya. Lanjut, tips berikutnya, jangan sampai terkecoh memilih jawaban. Karena dalam pilihan jawaban sering sekali disertakan sinonimnya. Jadi maksudnya itu di opsi jawabannya itu sering banget dimunculkan sinonimnya gitu loh. Nah, contohnya adalah kata remisi. Pernah dengar dong pasti remisi itu artinya apa sih? Artinya dulu nih, artinya apa remisi? Apa coba? Remisi pengurang, Pengurangan ya, artinya pengurangan ya, pengurangan. artinya. Oke, yang diminta adalah antonim. Berarti lawan katanya apa? Penambahan. Penambahan. Tambahan. Penambahan, betul sekali. Mungkin kalian sering mendengar kata remisi ini di berita mungkin ya. Kalian melihat berita di televisi, apa namanya, seorang narapidana mendapatkan remisi dari presiden selama 10 tahun misalnya. Banyak ya 10 tahun ya. Mendapatkan remisi sebanyak 10 tahun. Itu artinya mendapatkan pengurangan hukuman ya selama 10 tahun. Nah, karena yang diminta antonim berarti lawan katanya adalah penambahan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah analogi. Jadi ada sinonim, ada antonim, ada juga analogi. Nah, analogi ini merupakan penalaran atau logika yang dibutuhkan di dalam tes analogi ini. Jadi kalian harus logika kalian dalam menghadapi tes analogi. Nah, termasuk juga perbendaharaan fungsi kata yang banyak itu akan sangat membantu dalam menyelesaikan tes ini.
Nah, dia bertujuan untuk menguji kemampuan seseorang dalam mencari kata-kata yang sering berhubungan atau setara. Dalam seleksi masukman IC, tes ini diharapkan dapat menjadi gambaran kecekatan dan logika peserta didik. Jadi, analogi ini adalah tes logika ya, bukan tes perasaan ya, tapi tes logika. Jadi, kalian harus bisa menggunakan logika kalian untuk menyelesaikan sebuah soal dalam waktu yang cepat ya. Itu logika juga perlu, atau menalar ya, kalian nalar gitu juga perlu. Nah, ini adalah tips dan trik dalam menghadapi tes analogi. Yang pertama, berlatihlah agar terbiasa dalam menghubungkan berbagai kata yang tepat. Jadi biasanya kalau menghadapi tes analogi ini kalian harus banyak berlatih nih. Jadi harus banyak latihan soal gitu ya. Nah, contohnya adalah buta titik dua warna sama dengan tuli titik dua apa kira-kira? Buta titik dua warna sama dengan tuli titik dua. Nada. Hah? Nada. Nada, betul sekali. Wah, pinter-pinter nih ya. Jadi, mungkin di dalam tes analogi ini kalian juga perlu bisa ya, boleh menggunakan sebuah kalimat gitu ya. Menggunakan kata hubung juga boleh. Misalnya kayak gini nih. Untuk menyelesaikan soal ini ya. Orang buta itu tidak bisa melihat warna, ya. Buta berarti kan kaitannya sama mata ya, dia tidak bisa melihat warna. Sedangkan orang tuli, dia tidak bisa mendengar nada. Gitu ya. Nada ya, jawabannya adalah yang B, nada. B. B ya. Berikutnya, tips yang berikutnya, jika Anda bingung tetapi mengetahui sedikit banyak makna kata-kata yang ada di dalam soal, maka susunlah dalam kalimat. Nah, ini tips yang tadi juga nih berkaitan juga ya. Sehingga kalian akan menemukan fungsi setiap kata yang ada di dalam soal dan bisa memudahkan untuk memilih jawaban. Misalnya, analgesia nyeri sama dengan pelumas titik dua apa? Tahu analgesik nggak? Jadi analgesik itu eh, dia adalah obat pereda nyeri. Ya, jadi analgesik berfungsi sebagai obat pereda nyeri. Maka pelumas memiliki fungsi sebagai pereda Gesekan. gesekan. Betul, jawabannya adalah A, gesekan. Jadi pakai kata hubung ya, pakai sebuah kalimat untuk menyusun kata-kata yang ada di dalam soal seperti itu. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang A, gesekan. Next. Berikutnya, jangan berpikir rumit. Pakailah logika sehari-hari. Jadi kalian kalau misal menghadapi soal analogi ini jangan mumet ya, jangan pusing duluan melihat soalnya. Pakailah nalar kalian, pakailah logika kalian, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu ya sering kalian ucapkan biasanya ya. Contoh nih, kita titik dua saya sama dengan apa kira-kira? Apa titik dua Mereka apa? dia. Mereka dia. Mereka dia. Iya, betul sekali. Gampang ya ini ya. Jadi kalau misal dibikin kalimat ya, saya itu adalah bagian dari kita. Saya merupakan bagian dari kita. Sedangkan dia bagian dari mereka. Oke, good. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Nah, ini nih tips yang paling penting nih. Jadi di dalam tes analogi ini pasti menggunakan pola. Nah, jadi kalian perlu ingat nih polanya. Yang pertama, ketika yang pertama itu adalah kata kerja, yang kedua adalah kata sifat, maka jawabannya yang pertama itu pasti kata kerja dan yang kedua juga kata sifat. Pasti sama, seiring. Paham ya? Pasti seiring. Nah,
Terus yang kedua, ketika yang pertama ini, kata pertama ini adalah kata benda, dan yang kedua ini adalah kata sifat, jawabannya biasanya yang pertama kata benda, yang kedua juga kata sifat. Gitu ya. Jadi polanya sama, seiring, sama gitu ya. Kemudian misal yang ketiga, misal ada sebuah kata. Yang pertama ini adalah sebuah kata. Yang keduanya ini adalah makna katanya. Makna kata tersebut gitu ya. Berarti jawabannya adalah sebuah kata dan juga makna kata. Gitu ya. Atau arti kata. Kata. Makna kata itu arti kata. Gitu ya. Atau yang keempat, misal ada kata benda. Yang pertama kata benda, yang kedua ini adalah fungsinya atau kegunaannya. Berarti jawabannya itu pasti yang pertama itu adalah kata benda, yang keduanya juga kegunaannya. Kegunaan dari benda itu biasanya yang dimasukkan gitu ya. Kemudian yang kelima, misal ada kata atau kalimat sebab. Yang pertama sebab, yang kedua akibat. Pasti jawabannya ya yang pertama sebab dulu baru akibat. Nggak boleh dibolak-balik ya. Gitu. Terus yang terakhir, misal ada kata sebab, ada solusi, ada akibat, ya pasti seiring juga sebab, solusi, sama akibat. Ingat, ini nggak boleh dibolak-balik ya. Paham ya maksudnya ya? Oke, ini adalah tipsnya. Nah, sudah itu analogi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari tes verbal ini adalah perbendaharaan kata. Nah, tes perbendaharaan kata itu merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Nah, fungsi tes ini tentunya untuk melihat kecermatan, ketepatan, kecepatan berpikir dalam mengelompokkan sesuatu, gitu ya. Hal ini sangat penting karena seseorang yang dapat dengan cepat mengelompokkan sesuatu itu akan lebih mudah memilah-milah tugas. Dengan demikian, cara kerjanya akan lebih efektif dan tepat. Logika seperti ini merupakan modal utama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ketika kalian misal dalam seminggu, wah, kok saya dikasih tugas semua nih, semua mapel ada tugas gitu ya. Jadi kalian bisa mengelompokkan, oh ini tugas ini sama ini nih sama nih. Wah, aku bisa mengerjakan ini. Misal kalian tahu kemampuan kalian misal di IPA gitu ya. Oh ini IPA, 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 IPA. Saya mau menyelesaikan dulu yang IPA dulu, baru yang IPS, baru yang bahasa dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengelompokkan artinya seperti itu dari perbendaharaan kata. Contoh, oh ini tips dulu deh. Tips dan trik menghadapi perbendaharaan kata. Yang pertama, perhatikan setiap kata soal. Jadi perhatikan soalnya ya. Jika dari pilihan jawaban yang tersedia terdapat kata yang Anda tidak paham, anda dapat beralih ke pilihan jawaban yang lain. Jika jawaban yang lain termasuk kelompok kata pada soal, artinya kata yang Anda mungkin nggak paham itu adalah jawabannya. Kalau misal kalian nggak tahu artinya, nggak paham artinya itu apa, lewatin dulu, cari opsi berikutnya. Oh ini sama nih, oh ini artinya sama nih, oh ini artinya sama. Berarti yang beda sendiri itu kemungkinan adalah jawabannya. Maksudnya seperti itu. Contoh, manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Akar, B. Benalu, C. Daun, D. Ranting. Kira-kira yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya yang mana? Ranting. Hmm? Benalu. Ada Benalu. akar, ada benalu, ada daun, dan ada ranting. Ayo yang teliti. Benalu. 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 Betul sekali. Jawabannya adalah benalu. Nah, kita lihat nih. Akar, daun, sama ranting itu apa sih? Kelompok atau bagian dari pohon ya? Iya, jadi dia Ya, adalah bisa kita katakan dia adalah sebagai anggota tubuhnya si pohon. Sedangkan benalu itu dia bukan bagian dari anggota apa namanya pohon ya? Atau dia benalu itu apa sih? Tahu benalu kan ya? Benalu itu pohon. kayak pengganggu ya gitu-gitu ya. Itu benalu. Berarti dia kan tidak semua pohon punya benalu gitu ya. Berarti yang tidak ke dalam kelompoknya adalah jawabannya adalah yang benalu. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Lalu,
Berikutnya, jawaban yang mempunyai akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata yang dimaksudkan dalam soal. Contoh, manakah pasangan yang salah? Enak nih, mana nih pasangan yang salah? A. Sapi itu beranak. Bener nggak? Benar. 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 Domba itu beranak. Bener nggak? Benar. Ayam Benar. bertelur. Benar. 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 Ular beranak. Benar. Salah. Salah. Nah, Jadi yang salah adalah yang D. D. Ular D. beranak. Ular itu harusnya dia bertelur. Ya. Jawabannya yang D. Yang dimintakan pasangan yang salah ya. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, lanjut. Tips berikutnya, kalimat bisa membantu. Jika Anda menemukan hubungan kata pada soal, tetapi belum yakin dengan jawaban tersebut, kalian bisa merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat dulu, sehingga kalian itu akan lebih mudah memperkirakan makna dari kata yang ada di dalam soal. Misal, rumah terdiri atas dinding dan atap. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan yang mana kira-kira? Apakah A. Matahari terdiri atas cahaya dan panas? Apakah B. Buku terdiri atas tinta dan sampul? Ataukah C. Pohon terdiri atas akar dan daun? Atau D. Mobil terdiri atas bensin dan roda? Kira-kira yang mana? C. Hah? C, betul sekali. Jawabannya adalah C. Pohon terdiri atas akar dan daun. Oke, gitu ya. Berikutnya, bekali diri Anda dengan pengetahuan umum seluas mungkin. Jadi di dalam tes perbendaharaan kata ini sering muncul soal-soal pengetahuan umum nih, ya. Jadi kalian pengetahuan umumnya juga diperbanyak ya, diperbanyak gitu ya. Nggak boleh kudet, kalian harus update gitu ya. Nah, contoh, manakah pasangan kata yang salah? Kuwait adalah emir, Maroko adalah raja, Brunei adalah sultan, Vatikan adalah raja. Kira-kira ini tuh apa sih? Pasangan apa sih? Pemimpin negara. Iya, betul sekali. Ini adalah nama negara dan pemimpin negara tersebut, gitu ya. Kira-kira yang salah yang mana? Kuwait itu pemimpinnya emir bukan? Aku kurang tahu nih, Kak. Kurang tahu misalnya ya, kita lewatin dulu kalau kurang tahu. Maroko itu raja bukan? Bukan. Misal kok kurang tahu juga misalnya ya, lewatin dulu. Brunei itu sultan. Bener nggak? Ya, Gampang kan? benar. Brunei itu dia semuanya agamanya Islam ya. Jadi dia sultan ya. Vatikan itu raja. Iya, Vatikan ini pemimpinnya raja. Kira-kira yang salah yang mana nih? Jadi Maroko. Vatikan ini adalah sebuah negara. Nah, yang mana? Yang mana jawabannya? Oh, saya kasih tips ya. Jadi, Vatikan ini adalah sebuah negara yang mana penduduknya itu beragama Katolik. Nah, kalau agama Katolik, nama pemimpinnya kira-kira raja bukan? Ada yang tahu nggak? Wah, Jadi, Paus ah ya, aduh, Franciscus. Vatikan itu nama pemimpinnya adalah Paus ya, namanya Paus. Paus bukan 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 ikan ya, Paus. Nama pemimpinnya negara Vatikan itu Paus. Jadi jawabannya itu yang D. Ini salah nih, salah. Kuwait ini pemimpinnya emir ya, sebutannya ya. Maroko itu juga dia pemimpinnya adalah raja karena dia adalah negara kerajaan ya. Brunei ini karena dia negara Islam, pemimpinnya sultan namanya. Kemudian Vatikan negara Katolik, pemimpinnya namanya Paus. Ya, jawabannya adalah yang D. Yang salah ya. Oke. Next. Oh, sudah habis. Jadi ini adalah apa yang diujikan di dalam tes verbal.
Ada sinonim, antonim, kemudian analogi, dan juga perbendaharaan kata. Nah, kita latihan soal ya. Nih, ada soal sinonim. Saya punya 4 soal sinonim. Yang pertama adalah formula. Ada yang tahu formula itu artinya apa? Rumus. 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 Iya, betul. Wah, udah jago-jago ya. Artinya rumus ya, betul sekali. Jawabannya adalah rumus. Masih inget dong tips yang tadi saya kasih ya. Kalau ada bunyi yang mirip, berarti itu bukan jawabannya. Kayak misal yang mula-mula, form, itu pasti bukan jawabannya. Kalau nggak tahu artinya formula ya, itu pasti jawabannya antara rumus sama ramuan nih. Oh, formula. Formula itu rumus. Iya, betul. Formula itu rumus. Lanjut. Yang kedua, insinuasi. Insinuasi itu apa? Dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu insinuation. Yang artinya apa? Insinuation itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Sindiran. Sindiran. Good, betul. Jawabannya berarti yang A. Sindiran. Langsung aja kita artikan gitu ya. Karena insinuasi ini adalah bahasa Inggris, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa sih gitu ya? Oh, artinya adalah sindiran. Kebetulan langsung ada tuh di pilihan ganda. Opsi A. Oh, berarti itu jawabannya. Gitu ya. Berikutnya adalah deduksi. Sinonimnya apa? Deduksi itu apa sih? Awal. Apa? Jawabannya yang apa? Deduksi itu awal ya? Deduksi apa artinya? Deduksi. Apakah awal? Apakah yang lainnya? Kalau lawan Konklusi. katanya kan induksi. Hah? Konklusi. Kon? Konklusi. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah konklusi. Betul, konklusi. Jadi, deduksi itu dia tuh sebenarnya akhir ya, bukan awal ya. Induksi itu yang awal, gitu kan? Konduksi ini adalah perantara. Jadi jawabannya adalah yang konklusi. Lanjut. Yang keempat, densitas. Pernah dengar istilah densitas mungkin di pelajaran IPA kali ya? Densitas itu dia berasal dari bahasa Inggris juga nih, yaitu density. Artinya apa? Densitas, density itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin di IPA atau di mana ya? Itu kalian sering mendengar densitas garam misalnya. Hah? Apa? Kerapatan. Kerapatan. Kepekatan. Betul, betul, betul. Jadi densitas itu berasal dari kata density. Density itu dari bahasa Inggris ya, artinya ke dalam bahasa Indonesia itu adalah pekat, ya. Densitas berarti jawabannya adalah yang kepekatan, gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal antonim. Generik. Generik itu apa sih? Umum. Generik. Generik. Ada Umum. yang tahu generik itu apa? Generik, apakah khusus, umum, lazim, atau luar biasa? Bisa pakai tips yang tadi saya kasih loh. Jadi misal di dalam pilihan ganda itu ada kata yang artinya sama. Seperti apa nih? Misal umum sama lazim itu kan sama aja kan? Berarti jawabannya pasti bukan A. bukan B sama C. Khusus. Iya, betul sekali. Generik itu artinya adalah khusus. Ya, khusus. Oke, betul. Lanjut ke soal berikutnya, etis. Coba lihat lagi, pakai tips lagi nih di pilihan ganda. Adakah pilihan ganda yang Vulgar. sama artinya? Vulgar. A. Vulgar. A. Iya, betul. Etis itu artinya adalah vulgar. Ya, jawabannya adalah vulgar. Berikutnya adalah afirmatif. Coba kita lihat lagi pilihan gandanya. Yang mirip-mirip yang mana sih? Oh, yang mirip-mirip pasti jawabannya itu bukan. Negatif. Iya, jawabannya adalah yang Negatif.
Negatif, iya betul sekali. Afirmatif, kalau kalian nggak ngerti artinya gitu ya, kalian lihat pilihan gandanya tuh. A itu positif, B itu negatif, C itu baik, D itu husnuzon. Yang beda sendiri yang mana sih? Opsi B kan? B itu negatif sendiri, yang lainnya padahal kata-kata yang bagus-bagus gitu ya. Berarti jawabannya yang B, negatif gitu ya, kalau nggak ngerti artinya. Tapi kalau ngerti artinya bagus. Berikutnya, ini lawan kata ya, sorry ini lawan kata. Lanjut, waruga. Waruga tuh apa? Tahu artinya nggak? Waruga. Raga. Ayo, lawan katanya. Lawan kata dari waruga. Waruga itu artinya raga, betul. Tapi yang diminta Jiwa. Antoni. Iya, Jiwa. jiwa, betul. Ini juga bisa kok pakai tips kan ya? Trik yang saya kasih tadi ya. Pilihan A itu raga. Pilihan B adalah fisik. Pilihan C adalah jiwa. Pilihan D adalah tubuh. Yang beda sendiri yang mana? Jiwa kan? Berarti jawabannya jiwa. Kalau kalian nggak ngerti artinya itu ya. Raga, fisik, sama tubuh itu sama. Gitu ya. Yang beda sendiri jiwa. Berarti jawabannya adalah jiwa. Antonimnya waruga adalah jiwa. Kalau kalian tahu artinya ya silahkan artikan. Waruga itu raga ya. Lawan katanya adalah jiwa. Oke, next ke soal analogi. S titik dua dingin sama dengan yang mana nih? Apakah A udara titik dua panas? Apakah panas? Apakah B. B utara B. Dari panas. Dari panas. matahari panas? Kenapa? Kenapa bukan A udara sama panas? Udara itu belum tentu panas. Oh, udara belum tentu panas. Iya. Atau mungkin bisa pakai tadi ya tips yang saya kasih ya. S itu adalah kata benda. Ya kan? Kata benda. Dingin itu adalah kata sifat. Berarti jawabannya adalah pasti benda sama sifat nih. Oh, udara juga benda, deng ya. Tapi bener sekali logika kalian ya. Udara itu belum tentu panas. Yang udah pasti panas adalah matahari gitu ya. Betul. Jawabannya adalah yang B. Titik dua kertas. Yang mana nih? Apakah A kuras titik dua palet titik dua kanvas? Apakah B, oh itu maksudnya kuas ya? Apakah B kuas titik dua cat titik dua dinding? Apakah C mobil titik dua bensin titik dua jalan? Apakah D kapur titik dua penghapus titik dua jalan? Yang mana kira-kira? Kalian boleh pakai itu kok jadi kalimat gitu. Ayo. Apakah hubungan antara pena, tinta, sama kertas? Jadi kalian cari nih, misal nih yang pertama, pena merupakan alat yang digunakan untuk menulis di kertas dengan bantuan tinta. Maka analoginya mana analoginya? Saya ulang ya, pena merupakan alat yang digunakan untuk menulis di kertas dengan bantuan tinta. Berarti analoginya sama dengan Ainun. Ainun huruf. apa coba? Suaramu juga. Oh Hah? iya, tak bisukan. Kira-kira yang mana? Kuas? A. Nah, yang yang A apa yang B apa yang C apa yang D? Jawabannya adalah yang B ya. Yang B. Jadi kuas itu dipakai untuk menggambar di dinding dengan bantuan cat ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya soal perbendaharaan kata nih. Ada dua soal, habis itu udah selesai. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Mobil, sepatu, tas, dan buku. Kira-kira yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya yang mana?
Mobil, sepatu, tas, sama buku. Yang mana yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Mobil. Mobil. Iya, betul sekali. Kenapa? Kenapa kok mobil jawabannya? Bukan. Sekolah. Iya betul, itu adalah semua peralatan sekolah ya. Ada sepatu, tas, buku, mobil mau dipakai sekolah enggak juga ya. Berarti jawabannya adalah yang A, mobil gitu ya. Berikutnya, pilihlah kata berikut yang tidak termasuk juga dalam kelompoknya. Yang mana nih? Kamboja. Pisang. Iya, pisang. Kenapa? Soalnya Kamboja Bukan bunga. itu jenis bunga. Iya, betul sekali. Oke, pinter-pinter ini ya, anak ya. Oke, kayaknya itu dulu deh untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya berikan lagi ke hostnya, Kak Wiko. Apakah masih hadir? Halo Kak Wiko. Oke, kayaknya Kak Wikonya lagi ke toilet kayaknya ya. Oke, kalian semua semangat ya dalam belajar. Semoga ada yang diterima di Man Insan Cendekia. Dimanapun manisan cendekia itu sama aja ya. Jadi kalian mau pilih manisan cendekia Serpong, Pekalongan, Sorong, atau Palangkaraya, Aceh, dan lain sebagainya. Jadi Man IC itu sama aja. Sama ajanya apa? Ya kita ini mengadopsi eh, kegiatan pembelajaran yang sama ya. Jadi kalian mau milih yang lebih dekat dari rumah, oh mungkin kalian di daerah Jawa Tengah gitu ya, kalian bisa mungkin saya mau milih Pekalongan mungkin, atau mungkin dengan kata lain kalian pengen memilih yang penting saya masuk Man IC gitu ya, mungkin kalian menganalisis yang mungkin peminatnya sedikit atau gimana juga boleh. Yang artinya sih lulusan dari Man IC itu semua sama gitu ya. Kita program-program pendidikannya juga sama aja. Jadi nggak harus di Man IC Serpong, nggak harus di Man IC Pekalongan, mau Sorong pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya walaupun mungkin kelemahannya mungkin jauh dari rumah gitu kan ya, tapi nggak masalah. Yang penting di sana, dimanapun kalian berada di Man IC nanti, kalau kalian keterima gitu ya, kalian masih tetap bisa berprestasi, gitu ya. Oke, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin, sama-sama. ketemu ya. Tamu Dashboard. Sofa, Chef. Jaya, Chef. ngapa sih, Di? Jaya, Chef. Di kamera.
Apa ya ngomong Yakin. setengah? Ini yakin. Oh ya, kamu jenenge ya, pas kedemi kok transfer. Udah. Dia disuruh turun sekarang, soalnya disuruh banget deh. Ah elah. Terus, Apa ya? Mute, cek mute. Wong gendut. Ayo turu. Iki sih ono iki nih. Halo guys, Apa loh? eh, Dadalina nih.